Seperti dalam kitab Hikam tadi dikatakan la tamuddanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiq illa antara annal mu'tiya fihim maulaka. Janganlah engkau ulurkan tanganmu untuk meminta dari makhluk, dari ciptaannya Allah, kecuali kalau kamu yakin, kamu sudah tahu bahwa yang memberi itu adalah Allah. Ya, kalau kamu sudah yakin, tahu, paham betul yang ngasih itu Allah, ya ngasih semua Allah itu, hanya manusia yang jadi perantara. Ya, berikutnya kita terkait pertanyaan sampean tadi ya. Ini pertanyaan terkait erat dengan tauhid, akidah. Ya, pertanyaannya berat ini, jawabannya juga berat. Ya, ini terkait dengan tauhid. Apa sih tauhid itu? Tauhid itu berasal dari kalimat wahada yuwahidu tauhid. Wahada. Nah, bahasa Arabnya satu apa? Bahasa Arabnya satu, wahidun. Wahada itu apa? Wahada itu kata kerja. Kalau wahidun itu satu, kata benda. Kalau wahada itu satu. Harusnya kalau satu berarti mensatukan. Ya. Tapi bahasa mensatukan itu kayaknya enggak baku, enggak benar itu di bahasa Indonesia. Harusnya apa? Menyatukan. Nah, kalau menyatukan nanti pahamnya bisa salah. Wah, kok menyatukan ya tauhid itu? Ya, itu ya. Wis ini adalah mengesahkan. Ya, akhirnya kita yang paling familiar ya, yang paling populer bahasanya adalah mengesahkan. Wahada yuwahidu tauhid itu artinya mengesahkan. Mengesahkan siapa? Allah. Allah itu esa, Allah itu tunggal, segala sesuatu ya kembali kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita beribadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid, ya. Kalau bahasanya Gus Baha itu sampean tak warai tauhid sing bener. Ya. Ya memang harus benar tauhidnya. Pondasi awal kita dari belajar atau dari beragama itu tauhidnya harus benar dulu. Karena kalau tauhid sudah benar, apapun yang sampean lakukan sudah ada keyakinan bahwa itu Allah yang merencanakan, enak. Yang terjadi ya sudah atas kehendak Allah. Ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini, tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali atas izin Allah, biiznillah. Apa izin Allah itu? Ya, atas izin Allah itu ya secara gampangnya sudah direncanakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencana by design. Ya, direncanakan oleh Allah. Rencanakan itu begini maksudnya. Sampeyan punya rencana mau ke pasar Turi beli sarung. Mana tadi? Pasar Turi. Berarti rencananya apa? Ke pasar Turi ngapain? Beli sarung. Wis ya, itu rencana. Rencana sampeyan tadi ke pasar Turi beli sarung. Wis. Sampai berangkat dari rumah siang hari panas, di tengah perjalanan sampai ngelirik kiri ada es campur. Wih, enak kan? Saya contohkan es campur karena saya sukanya es campur. Oh, siang hari panas, haus, Surabaya panas sekali. Nah, rencana sampai kan ke pasar Turi beli sarung. Kok tiba-tiba di tengah perjalanan ada es campur yang menggoda iman, ya, menggoda iman. Sampeyan mampir beli es campur. Yes. Nah, pertanyaannya, beli es campur tadi itu rencana apa tidak? Bukan. Rencananya apa? Ya, ke pasar Turi beli sarung. Itu rencananya.
Berarti yang disebut by design itu tadi ke pasar turi beli sarung. Kalau ke mana tadi beli es campur itu bukan rencana. Nah, hidup ini sudah direncanakan oleh Allah. Bahkan Al-Quran menyebutkan daun-daun yang berguguran itu sudah ditulis oleh Allah di buku induknya Allah, Ummul Kitab. Fi kitabin di kitab sudah ditulis oleh Allah. Daun itu loh yang jatuh itu ditulis oleh Allah. Nanti daun yang tempatnya di lokasinya titik ordinatnya A, B, C ini nanti jam sekian daunnya gugur berapa biji, berapa helai, berapa lembar. Itu ditulis. Apalagi sampeyan ada di dunia ini. Kejadian yang ada di sampeyan, yang sampeyan terima, yang sampeyan laksanakan itu sudah by design, illa biidnillah. Artinya ya sudah Allah yang merencanakan. Ngapain kemudian kita harus ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada rasa frustasi, putus asa. Ya. Nah, pertama itu. Kalau sudah punya keyakinan itu, yang pertama, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kedua, karena Allah ini by design, maka Allah itu adalah yang merencanakan. Allah dikatakan Rabbul Alamin, yang menguasai alam semesta, yang menguasai, yang mengatur, yang memiliki alam semesta, punya Allah. Itu. Karena alam ini yang menguasai, yang mengatur, yang memiliki itu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu kaya, Allah itu maha luas kekayaannya yang tidak bisa kita batasi dengan pikiran kita. Sehingga pernyataan berikutnya adalah karena Allah itu maha kaya, maha luas kepemilikannya, semuanya milik Allah, berarti segala sesuatu itu adalah atas izin Allah ketika ada orang yang memberi kesampaian tadi. Ya, pertanyaannya kan gitu. Seperti yang saya katakan tadi kan, seperti dalam kitab Hikam tadi dikatakan la tamuddanna yadaka ilal akhdhi minal khalaik illa antara annal mu'tiya fihim maulaka. Janganlah engkau ulurkan tanganmu untuk meminta dari makhluk, dari ciptaannya Allah, kecuali kalau kamu yakin, kamu sudah tahu bahwa yang memberi itu adalah Allah. Ya, kalau kamu sudah yakin, tahu, paham betul yang ngasih itu Allah, ya ngasih semua Allah itu, hanya manusia yang jadi perantara. Kalau kamu yakin seperti itu, maka kamu boleh minta pada orang lain. Fa in kunta kadzalik fakhudh ma wafaqal ilma. Kalau kamu sudah paham, ya, sudah yakin bahwa yang memberi itu Allah, boleh kamu minta sesuatu yang sesuai dengan ilmu. Ma wafaqal ilma, harus sesuai dengan ilmu loh ya. Artinya sesuai dengan kemampuan lah, jangan minta yang tidak sampean bisa melakukan. Sampean minta misalkan dibelikan kereta api, gak mungkin lah, kereta api itu punyanya pemerintah jalurnya, tidak mungkin kan. Fakhud ma wafaqal ilma, ini sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya. Ya, sekali lagi, boleh kita minta kepada orang lain ketika kita sudah punya keyakinan bahwa yang memberi itu adalah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi A, yang memberi B, ibu A, bapak A, ibu B, bapak C, itu mereka hanya perantara saja. Yang memberi pada dasarnya, pada hakikatnya itu Allah. Sama seperti begini loh, ada ayat wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya, ketika saya sakit, wa idza maridtu fa huwa yashfin, ketika saya sakit, maka Dia, Allah, yang menyembuhkan saya. Nih, jadi yang menyembuhkan sampean bukan dokter, Allah secara hakikat, tapi secara zahir yang kita lihat ya dokter. Kita misalkan sampean sakit, saya sakit lama, misalkan batuk
Satu minggu, 2 minggu saya bayar dokter A, kasih obat, sembuh. Yang menyembuhkan dokter? Bukan. Kalau yang menyembuhkan tadi itu dokter, maka semua orang yang datang ke dokter tadi itu mesti sembuh. Ya, 10 orang datang ke dokter itu, sakitnya misalkan sama lah, misalkan sakitnya sama, batuk semua, 10 orang. Kira-kira apa pasti sembuh semua? Belum tentu kan? Bisa jadi 50-50, 50% sembuh, 50% belum sembuh. Ya, ada yang mati. Ada yang mati. Ya, artinya berarti bahwa yang menyembuhkan itu bukan dokter itu, tetapi Allah. Kalau yang menyembuhkan dokter itu pasti semuanya sembuh. Tetapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dokter tadi itu hanya perantara, hanya wasilah. Ya, sama dengan begini, sama dengan sampeyan itu loh. Sampeyan ada di dunia ini lewat perantara siapa? Adanya siapa? Ayah dan ibu. Bapak, bisa enggak Allah menciptakan manusia tanpa adanya ayah dan ibu? Bisa. Buktinya sudah ada kok. Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam itu ada tanpa proses perantara laki-laki dan wanita. Ada lagi yang hanya lewat wanita saja. Siapa? Ya, Nabi Isa lewat Maryam. Bisa Allah. Tapi kenapa Allah kok tidak menjadikan manusia itu tanpa proses seperti itu, Pak? Langsung ada gitu. Lah, itu namanya merusak konstitusi ilmu pengetahuan, sunnatullah. Lah, apa sunnatullahnya? Sunnatullahnya itu manusia itu ada lewat proses namanya ketemunya sel sperma dan sel telur dari laki-laki, sel sperma, sel telur dari perempuan. Lah kalau Allah menjadikan sampean tanpa proses itu, nah itu konstitusinya berubah lagi. Bisa Allah dengan cara menganulir konstitusi tadi. Ya, saya kembali lagi, tauhid kita harus kita betulkan dulu. Kalau sudah betul, sampean boleh minta ke orang lain, boleh menerima pemberian orang lain. Karena sampean sudah yakin bahwa dia hanya perantara. Karena yang memberi itu Allah, ya. Karena begini, ini sudah jadi rahasia umum. Kalau sampean dikasih orang, apalagi pemberiannya itu bentuknya fantastis, ya, banyak gitu. Nah, itu bahaya. Bisa jadi sampean akan terikat dengan orang tersebut. Ada keinginan balas budi, balas jasa pada dia. Itu bahaya loh ya. Kalau dia yang ngasih kemudian dia minta ke sampean minta kasih mobil loh ya. Sekarang saya minta ini, minta itu. Kalau yang diminta masih baik sih enggak masalah. Kalau yang diminta itu melanggar, wah itu bahaya. Saya enggak bisa nolak kan, sudah dikasih rumah, kasih mobil, ya. Jadi sampean harus punya keyakinan yang ngasih itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Oke ya?